Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Puji Tuhan, kita mulai ibadah kita fokus, kita tenangkan hati kita persiapkan diri kita. Saya beritahu kami di sini mewakili dari remaja, ada Karen, ada Puput, ada Cedrin dari anak-anak, juga ada Ibu Nadi dari WBI, dan saya sendiri dari kaum pria. Kita mulai ibadah kita. berdiam
banyak persoalan-persoalan di hadapan kami, tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat yang menopang kami. Kami percaya Tuhan, kalau tiap kami memberikan kemampuan, kalau ada banyak badai di hadapan kami yang Kau lalukan, Kau berikan kemampuan untuk menghadapinya Tuhan. Kami pasti cakap menanggung segala perkara jika kami berjalan bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih kami Tuhan untuk negeri yang indah ini, yang kami peringati kembali kemerdekaan yang Kau berikan kepada negeri ini Tuhan. Itu juga Kau berikan kepada kami atas penebusan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, hatiku rindu. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Biarlah ku nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allah, ku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, ku nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allah, ku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk negeri yang Kau berikan kepada kami. Negeri telah merdeka.
mereka Tuhan, kami percaya mereka ini juga berdatang daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita di tempat ini, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang beracara Tuhan, kami tolak patahkan semua kuasa gelap, apapun yang mengganggu Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berserah sepenuh dalam tangan kasih-Mu yang kuat Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan sudah tiba tempat ini dalam perencanaan yang cukup singkat, tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Dan hari ini kita akan bergembira, bersuka cita di hari kemerdekaan ini, dan kita percaya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdangdut ria. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama gembira. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, sekarang imanku senang, semua direlakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu yang datang dengan pasangannya boleh berjoget bersama dengan pasangannya, tapi jangan sampai ketukar ya. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Sini Bang. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu jempolnya naik ke atas. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Shalalala, shalalala,
Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan, buat yang bertugas persiapkan diri. Kita berdoa. Tuhan Bapa baik, kami saat ini bersuka cita Tuhan. Berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Jika hari ini kami memberikan persembahan kami, biarlah itu menjadi rema yang baik, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo Cedric. Selamat memberi Bapak Ibu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. oh giranglah Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. oh giranglah Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. berikan kemuliaan buat Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak persoalan kadang-kala kita lakukan kesalahan itu berkali-kali, berulang kali. Sudah dilakukan kesalahan, besok lusa lupa, lakukan lagi. Tapi Tuhan itu panjang sabar, tidak cepat menghukum, juga tidak cepat menurunkan tangannya buat kita untuk menghukum kita. Dia tunggu kita untuk kembali kepada Kita siapkan hati kita.
Tuhan. Tapi Tuhan itu panjang sekali sabarnya. Dia berikan kita kesempatan berkali-kali tanpa melihat betapa merahnya dosa kita. Diberikan kesempatan kita dan Dia menyempurnakan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oleh kasih-Mu ku bangkit kembali, ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanku terhadap-Mu, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Sampai kita sempurna. Sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Bapak Ibu, karena perjalanan hidup kita ini panjang sekali. Seringkali ada banyak hal-hal yang rasanya sulit sekali harus kita hadapi. Tapi bersama Tuhan kita pasti cakap dan perkara. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ada musim-musim di mana kita melihat begitu banyak kesukaan, sukacita. Tapi ada musim begitu banyak air mata tumpah. Tapi Tuhan memberikan kemampuan buat kita melewati. Amin Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan bersama kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa tangan yang kuat lah yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Di setiap musim hidup kita tahu persis Tuhan yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Musim hidupku
bersama dengan Engkau kami penuh dengan sukacita. Bersama denganmu Tuhan kami mampu menjalani kehidupan ini. Kalau sampai dengan hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena penyertaan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang sudah tersedia bagi kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan di alam yang terbuka ini. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami Indonesia. 79 tahun bangsa kami Indonesia menikmati kebebasan dan kemerdekaan. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Patut kami syukuri, dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mengisi kemerdekaan ini untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, perkenankan kami. Biarlah firman yang kami terima boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tadi saya melihat ya semuanya bersukacita. Ya, di belakang saya perhatikan ada Pak Yohanes. Mana nih Pak Yohanes? Mana Pak Yohanes? Wah, itu di belakang itu. Ya. Nanti boleh nih nyanyi yang semangat lagi. Yang pertama Pak Yohanes nanti di depan di sini memberikan contoh ya Pak Yohanes. Baik Bapak Ibu. Kemarin bangsa kita Indonesia telah merayakan kemerdekaan bangsa kita yang keberapa Bapak Ibu? 79 tahun ya. Ada yang usianya di atas 79 hari ini? Angkat tangan. Apo ya, salah satu Apo ya. Luar biasa sampai hari ini boleh ada ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya Apo ya. Tuhan berkati. Pak Ibu, kemarin kita mendengar satu nyanyian 17 Agustus tahun 45. Itulah hari apa? Hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Lagu ini serentak dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah sebuah tanda bahwa bangsa kita Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-79. Indonesia merdeka sudah 79 tahun. Pak Ibu, apa artinya merdeka? Dalam Kamus Bahasa Indonesia di sini mendefinisikan, yaitu bahwa merdeka itu adalah bebas, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Dan bangsa kita Indonesia telah bebas dari perhambaan, telah bebas dari penjajahan. Dan bangsa kita hari ini, kita berdiri sendiri sebagai suatu bangsa yang independen. Luar biasa sekali sampai hari ini bangsa kita Indonesia ya, penyertaan Tuhan begitu sungguh sangat sempurna. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga merasakan 79 tahun kita mempunyai status, yaitu sebagai warga negara yang merdeka. Itulah status kita sebagai anak-anak bangsa. Nah, kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 13, saya akan bacakan Galatia 5 ayat 13. Dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita bukan saja merasakan kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kita juga dapat merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya sebagai murid Kristus, sebagai warga kerajaan surga,
kita pun di sini hari ini mempunyai status sebagai warga negara yang merdeka. Inilah yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya setiap kita sungguh-sungguh merdeka, sebab Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Dan itulah sebabnya kita harus tetap berdiri teguh, kokoh mengikut Yesus. Sekali mengikut Yesus sampai napas kita berhenti, sampai kita berjumpa kembali dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, jangan lagi kita mau diperhambakan, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Dikatakan di dalam ayat yang kita baca, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil, memang kita telah dipanggil untuk merdeka, tetapi dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kalau kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Kristus, jangan kita sia-siakan. Mari kita mau kerjakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau isi hidup kita sehingga semakin hari nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari kita mau melayani Tuhan, melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi melayani Tuhan ini bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya sebagai WL, singa dan lain sebagainya, tetapi Tuhan mau kita juga melayani satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menolong dengan yang lain. Sebab Kristus Yesus telah membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Ini adalah tanda bukti bahwa Dia sungguh mencintai kita, Dia mengasihi kita, dan oleh karena Dia mengasihi kita, apapun Dia korbankan demi keselamatan kita. Begitu juga dalam hidup ini, kita juga harus bisa menerapkan. Mari kita mau belajar saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga kita boleh tetap kokoh kuat mengikut Tuhan. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib telah memerdekakan kita dari jerat dosa. Dan sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari penjajahan dosa, dulu kita dijajah oleh dosa, tapi Kristus Yesus telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita diberikan kemerdekaan sebab Dia Tuhan begitu mengasihi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita harus kita pertahankan, dan kemerdekaan itu harus terwujud di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus bisa memperagakan Kristus di dalam setiap hidup kita. Dimanapun Tuhan taruh kita, mari kita memperagakan Kristus, sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah Kristus saja yang nampak dalam kehidupan kita. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, bukan berarti kita hidup sesuka-suka kita sendiri, tetapi merdeka di dalam kebenaran, dan kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 6 ayat 17 dan 18, dikatakan demikian, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang ditetapkan, yang telah diteruskan kepadamu, dan kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pak Ibu yang Tuhan kasihi,
hidup dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Ini merupakan identitas kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan. Itulah identitas Bapak Ibu, ya, yaitu sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 13 yang kita baca tadi, yaitu bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini sebenarnya adalah merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Yaitu untuk melayani seorang akan yang lain. Ini adalah kesempatan buat kita, sebab Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa saling memperhatikan orang yang satu dengan yang lain, saling menolong. Pak Ibu, melayani ini adalah suatu tindakan yang kita sadari, baik itu ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita, tanpa beban. Kita harus memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, dan pertolongan yang kita berikan adalah kita berikan dengan tulus, tanpa ada embel-embel apa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita dapat melayani, ini merupakan suatu kehormatan. Itulah sebabnya mari kita mau lakukan dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, tujuan kita melayani sesungguhnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang kita perbuat, semuanya itu hanya tertuju kepada Tuhan. Jadi semua kita yang ada di dalam Kristus, baik itu yang kita terlibat, Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja, atau maupun sebagai jemaat, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Kita semua harus melayani Tuhan, wajib melayani Tuhan. Sebagaimana Kristus hidup, Dia juga melayani Tuhan. Seperti awal tadi saya katakan, kita melayani bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja. Itu terlalu kecil, terlalu sempit. Tuhan berikan kebebasan seluas-luasnya. Kita melayani keluarga kita di tengah-tengah hidup rumah tangga kita. Kita melayani Tuhan ketika Tuhan tempatkan kita di kantor. Kita melayani yang lain di tengah-tengah lingkungan. Ya, kita harus menjadi terang Tuhan. Jadi itulah tugas kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika kita sudah ada di dalam Kristus, setiap kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Di sini Yohanes mengajarkan kepada kita, yaitu bagaimana kita menjadi orang Kristen yang maksimal, menjadi orang Kristen yang hidup sama seperti Kristus hidup. Pak Ibu, sama seperti Kristus hidup, ini berarti Tuhan menginginkan kita, menginginkan setiap Bapak Ibu, yaitu kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau menginginkan setiap kita, jangan kita hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita juga mau memperhatikan kepentingan orang lain. Bapak Ibu mau? Ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, aduh saya belum cukup Bu, Pak belum cukup. Tapi kalau kita mau belajar memberi dari kekurangan. Kalau kita banyak harta berlebihan memberi itu biasa. Tapi kalau kita memberi dari kekurangan kita, itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ayo mari kita memperhatikan juga kepentingan orang lain. Dan karakter inilah yang Tuhan rindukan
ada di dalam setiap kita, ada di dalam setiap bapak ibu sebagai orang percaya. Itu harus ada karakter itu, yaitu mau memperhatikan orang lain, sehingga kita dapat membawa orang mengenal kepada Kristus. Kita dapat memperagakan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita bisa menerapkan ini, saya terlalu yakin banyak orang tertarik dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya, yuk mari kita mengubah gaya hidup kita. Kita tidak lagi mau memperhatikan diri sendiri. Tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga kita mau memperhatikan orang lain, agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin, amin. Mari undang semua bagi berdiri Bapak Ibu yang saya kasihi. Segala pujian syukur kami boleh naik dalam tangan-Mu Tuhan, atas kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu yang luar biasa Tuhan, mengingatkan kami Tuhan bahwa kami memiliki kemerdekaan bukan hanya semata, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Apa yang kami sudah dengar Tuhan pagi hari ini, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, dalam Kau memberkati bahwa setiap kami Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami dan setiap apapun kami kerjakan, kami mau jadi berkati dengan lingkungan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya undang maju ke muka, yaitu Bapak Johnson Simanjuntak, Ibu Siena bila ada, Pak Saud Situmeang, dan Ibu Eva. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kini di hadapan hamba, orang yang hamba kasihi, yaitu Bapak Simanjuntak dan Ibu Eva, menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertainya sampai dengan hari ini. Ini semua bukan karena kekuatan dan kemampuannya, tetapi karena perbuatan tangan Tuhan dan penyertaan-Mu. Kalau Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usianya lagi, ini adalah bukti
Tuhan tidak meninggalkan dan menyertai, dan Tuhan akan menolong terus di dalam sepanjang jalan hidupnya. Berikan kesehatan kepada Pak Simanjuntak, berikan hati yang penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan di dalam masa lanjut usianya boleh terus mengandalkan Engkau, dan nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan melalui kehidupannya. Berikan kesehatan dan kekuatan. Begitu juga dengan Ibu Eva. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupannya. Engkau adalah jawaban dalam kehidupannya. Kalau Engkau sudah menyertai di hari-hari yang lalu, begitu juga kedepannya Tuhan akan menolong dan memberkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Begitu juga hamba berdoa buat Pak Saud. Tuhan, Engkau melihat hari ini Pak Saud datang menghadap Engkau, bersyukur atas pertolongan, campur tangan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Tentu hari-hari yang dilaluinya tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, namun semuanya itu Tuhan telah meloloskannya, dan hari ini menghadap-Mu, mengucap syukur, memuji dan menyembah-Mu Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan sukacita, berikan hati yang memiliki kerinduan untuk terus mau mengabdikan diri kepadamu Tuhan. Berkati hidupnya, kasih Tuhan terus melanda dan menyertai sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan Pak Simanjuntak, Ibu Eva, dan Pak Saud ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai sepanjang jalan hidupnya. Begitu juga hamba berdoa buat Ibu Siena yang hari ini tidak bersama dengan kami. Satu hal kami percaya, Engkau akan terus menolong, menyertai, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, dan Kau berkati rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh mengekspresikan kerinduan kami di dalam memuji, menyembah-Mu Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau belajar sepanjang hidup kami ke depan, lebih lagi mengutamakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami diberkati melalui ibadah hari ini. Kemudian ke depan Tuhan, semua kegiatan yang akan kami lakukan di tempat ini, biarlah semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Hati kami semua penuh dengan sukacita, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.